Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dativa Elatriana dari kelas 12-3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyepuhan logam. Nah, penyepuhan logam sendiri adalah suatu aplikasi elektrolisis yang merupakan sebuah proses melapisi suatu logam dengan logam lainnya dan menggunakan cairan khusus yaitu larutan elektrolit. Nah, tujuan dari penyepuhan logam adalah untuk mempercantik dengan memberikan kilap atau membuat logam tersebut lebih anti karat atau sekedar hanya untuk agar tampilannya lebih menarik. Selanjutnya, dalam penyepuhan sendiri terdapat 3 hal yang diperlukan, yaitu benda yang dilapisi, logam pelapis, serta cairan khusus seperti larutan elektrolit. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ketiganya dapat bekerja sama sehingga logam itu dapat menempel pada benda dasar. Nah, di sini benda yang dilapisi saya menggunakan pemisalan menggunakan sendok besi, kemudian logam pelapis saya menggunakan pemisalan dari perak, dan cairan khususnya menggunakan larutan elektrolit atau dapat menggunakan cairan yang mengandung arus listrik. Nah, untuk yang pertama-tama, sendok besi dapat disambungkan ke kutub negatif dari katoda, sementara logam tembaga dihubungkan ke kutub positif atau anoda. Kemudian, keduanya dapat dicelupkan ke dalam larutan elektrolit yang mengandung ion-ion logam tembaga. Kemudian, saat arus listrik dialirkan, logam tembaga yang menjadi anoda akan melepaskan ion-ion tembaga ke dalam larutan. Kemudian, ion-ion ini kemudian bergerak melalui larutan menuju sendok besi yang bermuatan negatif. Kemudian ion-ion tersebut dapat menempel di permukaan sendok sehingga dapat membentuk lapisan tembaga, dan maka dari itu lapisan logam tembaga dapat menempel pada sendok besi. Kemudian sebuah penyepuhan pasti tidak luput dari yang namanya kepudaran atau kelunturan. Nah, penyebab dari hasil penyepuhan yang cepat pudar, khususnya dengan yang baru dilapuk di penyepuh sebentar tapi sudah pudar dengan cepat, itu bisa disebabkan oleh beberapa hal ini. Yang pertama yaitu permukaan benda kurang bersih. Nah, jika benda yang disepuh tersebut masih ada entah kotoran atau karat atau minyak namun tidak dibersihkan sebelum disepuh, maka logam pelapis tidak dapat menempel dengan kuat. Kemudian waktu penyepuhan yang terlalu singkat, karena apabila waktu penyepuhan singkat, maka lapisan logam yang terbentuk juga akan terlalu tipis sehingga mudah luntur. Kemudian arus listrik yang digunakan juga tidak stabil. Arus tersebut apabila terlalu lemah, terlalu kuat, ataupun tidak konsisten, bisa membuat pelapisan tidak merata dan mudah rusak. Kemudian yang keempat, terdapat larutan elektrolit yang tidak sesuai atau ternyata sudah kotor. Karena jika larutan tidak mengandung cukup ion logam pelapis, hasilnya dapat tipis. Kemudian yang kelima, yang terakhir, terdapat jenis logam pelapis atau benda dasar itu tidak cocok karena beberapa logam itu tidak bisa menempel sehingga memerlukan perlakuan khusus. Kemudian logam atau benda hasil penyepuhan itu dapat dinilai kualitasnya tanpa merusak benda tersebut. Nah, cara yang pertama yang dapat digunakan adalah pemeriksaan secara visual atau dengan dilihat langsung. Nah, permukaan yang kualitasnya bagus itu warna logam pelapis harus rata, tidak ada perbedaan warna di bagian tertentu atau tidak tampak belang. Kemudian kilau atau pantulan cahaya yang dihasilkan dari permukaan logam itu juga harus konsisten atau tidak kusam atau tidak buram. Kemudian yang kedua, terdapat cara dengan uji gosok ringan dengan menggunakan kain bersih dan halus ataupun juga dapat menggunakan tisu putih sebagai alternatif. Nah, dapat digunakan dengan menggosokkan permukaan logam dengan tekanan yang ringan. Jika lapisan logam menempel di kain atau tisu, berarti penyepuhannya kurang kuat atau terlalu tipis logam yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, terdapat pengukuran ketebalan lapisan dengan menggunakan alat pengukur ketebalan lapisan logam. Nah, alat tersebut dapat mengukur ketebalan mikron dari lapisan pelapis tanpa merusak barang tersebut. Nah, untuk menjaga barang dari hasil penyepuhan dapat dilakukan beberapa upaya sebagai berikut. Yang pertama adalah menghindari kontak dengan air dan bahan kimia. Kemudian yang kedua, terdapat agar jangan dipakai saat beraktivitas berat agar keringat yang kita keluarkan itu tidak mempengaruhi logam tersebut. Kemudian yang ketiga adalah simpan di tempat kering dan terpisah. Kemudian yang keempat, membersihkan secara rutin dengan lembut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.